Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Rahma. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini ada pembahasan yang terdiri atas pengertian motivasi, jenis-jenis motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi. Dan di sini ada pengertian pemberdayaan sumber daya manusia, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia, dan hambatan pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini ada motivasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan keadaan. Dan motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kedua, jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan 2013, terdapat dua jenis motivasi. Pertama, motivasi positif. Dalam motivasi positif, pimpinan memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain-lain hadiah. Kedua, motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pimpinan memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang ditentukan. Dengan motivasi negatif, semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Di sini pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor internal terdiri dari harga diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Faktor eksternal terdiri dari jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini pertama ada pengertian pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia atau empowering of human resources atau empowering resources merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategis karena di mana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya terhadap sumber-sumber lainnya pada suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan organisasi. Kedua, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia terdiri dari pertama, sebagai alat manajemen atau tool of management dalam rangka memberdayakan berbagai sumber-sumber atau resources untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, sebagai pembaharu manajemen atau change management dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga, sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi.
Keempat, sebagai mediator terhadap pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, sebagai pemikir atau think tank dalam rangka pengembangan organisasi atau organizational development. Selanjutnya, yang ketiga, hambatan pemberdayaan sumber daya manusia terdiri dari: pertama, kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh. Kedua, hambatan perilaku. Ketiga, hambatan kebijakan keuangan. Keempat, jangka waktu yang dibutuhkan pada perubahan di tingkat yang lebih tinggi. Kelima, diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, dan suku bangsa. Keenam, struktur, fungsi, dan perilaku pelayanan umum. Next. Yang ketujuh, kurangnya data monitoring dan evaluasi yang bermutu. Kedelapan, indikator yang tidak tepat. Kesembilan, sistem administrasi yang terlalu birokratis. Dan yang terakhir, kesepuluh, kurangnya koordinasi program atau proyek pada tingkat internal atau antar sektor. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan tentang motivasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.